Selamat petang pemirsa, pada awal pekan ini kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi pemerintahan, pembangunan dan persoalan dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alexa Putra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, kalangan DPRD Kabupaten Karanganyar meminta agar pembangunan pasar darurat terhadap korban kebakaran pasar Karangpandan diprioritaskan. Untuk membangun pasar darurat menurut kalangan dewan dibutuhkan dana sekitar 1 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar saat memantau langsung bekas pasar yang ludes terbakar pada Rabu dini hari lalu. Komisi B DPRD Karanganyar yang membidangi ekonomi dan pasar meminta pihak eksekutif cepat tanggap dengan kebutuhan pedagang pasca kebakaran. Hal ini mengingat hingga saat ini belum ada terobosan cepat dari pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada para pedagang. Ketua Komisi B DPRD Karanganyar Tony Hatmoko mengatakan Pemkab Karanganyar harus bekerja ekstra cepat untuk ratusan pedagang yang menjadi korban kebakaran. Pasalnya hingga saat ini para pedagang masih kebingungan untuk bisa kembali menjalankan usahanya karena belum ada lokasi sementara. Menurut politisi PKB tersebut, pada Juni 2016 Pemkab Karanganyar sudah harus mulai melakukan pembangunan pasar darurat. Oleh karena itu eksekutif sebagai pengguna anggaran diminta untuk secepatnya melakukan perencanaan dan pengajuan anggaran. Menurutnya, dana yang dibutuhkan untuk membangun pasar darurat sekitar 1 miliar rupiah. Rekomendasinya nanti perubahan anggaran ini menjadi skala prioritas. Paling tidak ya minimal untuk dana 1 miliar untuk memperbaiki kondisi ini pulih semua. Untuk waktu terdekat ini Pak? Harus ada relokasi, kita fasilitasi relokasi. Tapi perubahan anggaran bulan akhir Juli harus kita prioritaskan. Sementara itu menyikapi desakan Komisi B DPRD Karanganyar, pemerintah daerah akan mengupayakan pembangunan pasar darurat dan renovasi pasar secepatnya. Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo menjanjikan pada bulan Mei renovasi pasar akan segera dimulai. Selain itu secepatnya pemerintah kabupaten akan menyiapkan pasar darurat yang representatif untuk pedagang los yang terbakar. Pemerintah juga menjanjikan stimulus dana untuk para pedagang meski tidak begitu besar nominalnya. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian kemarin siang kita sudah koordinasikan dengan seluruh SKPD yang terkait. Kita akan ambil segera tindakan agar bisa menggunakan dana tersangka. Nanti 3 los itu nanti akan segera kita perbaiki. Beri Suroto, Cakra Semarang TV. Sementara itu pemirsa, Pemkab Boyolali berencana memindahkan pasar ternak Boyolali Kota. Pasalnya letak pasar yang berada di tengah pemukiman padat dinilai sudah tidak layak. Rencananya pasar hewan Boyolali akan dipindah ke kawasan Boyolali bagian barat. Pemkab Boyolali berencana memindahkan pasar hewan Sunggingan Boyolali Kota. Alasannya lokasi pasar yang tidak representatif karena dekat dengan permukiman warga. Selain itu, akses ke pasar juga tidak memadai. Untuk rencana pemindahan ini, Pemkab telah menyiapkan 2 lokasi baru yang letaknya berada di wilayah Boyolali bagian barat. Bupati Boyolali Seno Samudro mengatakan, 2 lokasi tersebut berada di wilayah barat, salah satunya di wilayah Kecamatan Cepogo. Lokasi yang baru dipastikan lebih luas dibanding lokasi lama, yakni sekitar 3 hektar. Selain itu, lokasi baru tidak terlalu jauh dengan kota, sehingga tetap bisa diakses dengan mudah oleh pedagang dari luar daerah. Pasar hewan akan saya pindah ke suatu tempat. Menurut saya pasar hewan di tengah perkampungan itu sudah tidak layak, sehingga harus saya pindah. Dan saya sudah beberapa kali ketemu dengan paguyuban, pedagang, masyarakat, tokoh masyarakat. Mereka nyengguyung apa yang menjadi kebijaksanaan saya itu, sehingga Boyolali di kota ini semakin bersih. Ada 2 alternatif, tapi insya Allah ke arah barat gitu saja, nggak jauh dari kota.
Berapa wilayah lokasi yang disiapkan, Pak? Ada 2 lokasi, tapi nanti last minute akan kita pilih, tapi mohon maaf saya tidak sebutkan dulu. Luasannya, Pak? Kalau soal luasan, Lebih luas akan dari Sungai. saya pindah ini lebih luas, ada 3 hektar. Untuk merealisasikannya, Bupati sudah berkomunikasi dengan paguyuban pedagang dan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk pasar lama, rencananya akan digunakan untuk mal atau taman kota. Taufik Irvani, Cakra Semarang TV. Revitalisasi Pasar Johar, Wali Kota minta pembangunan dibagi 3 tahapan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Rencana revitalisasi atau pembangunan kembali Pasar Johar hingga saat ini telah memasuki tahap pembuatan detail engineering design (DED). Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) sebagai dinas teknis pelaksana untuk membangun pasar tersebut menjadi 3 tahap sesuai dengan kebutuhan anggaran. Pasca pengosongan lapak pedagang Pasar Johar, hingga saat ini tahapan revitalisasi Pasar Johar telah memasuki pembuatan detail engineering design (DED) dengan anggaran mencapai 1,642 miliar rupiah. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta dinas terkait, yakni Dinas Tata Kota dan Pemukiman (DTKP) agar membuat perencanaan revitalisasi pasar menjadi 3 tahapan. Tahapan tersebut dimaksudkan Wali Kota agar memudahkan dalam sistem laporan pertanggungjawaban karena proses pembangunan pasar nantinya akan didukung oleh anggaran Provinsi Jateng dan pemerintah pusat. Dalam sebuah lingkup pembangunan besar ini dibagi aja 3 kotak. Pembiayaan yang kota yang mana nih? Pembiayaan yang provinsi yang mana? Pembiayaan pusat mana? Sambil ini kita paralel, kita terus komunikasi dengan Pak Gub dan juga dengan Menteri Perindustrian Perdagangan untuk meminta beliau-beliau ini supaya bisa support anggaran untuk pembangunan Pasar Johar. Ditambahkannya dalam pembuatan DED nantinya diharapkan agar pemenang lelang mengadakan kegiatan workshop untuk mendapatkan banyak masukan. Pemkot sendiri akan melibatkan pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah pusat. Sementara menyoal bangunan Pasar Johar akan dikaji terlebih dahulu. Kalau tidak layak maka akan dibongkar. Namun yang merupakan bangunan cagar budaya akan dikembalikan seperti semula. Meski demikian, apabila nanti terdapat bangunan baru, maka diharuskan kontekstual dengan bangunan lama. Heri Riana, Cakra Semarang TV. Dalam rangka antisipasi narkoba, pemirsa, ratusan pegawai negeri sipil di Wonosobo, Jawa Tengah menjalani tes urin dadakan. Tes urin tersebut bertujuan mencegah PNS yang mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. Sebanyak 135 pegawai negeri sipil dari berbagai jajaran di Wonosobo, Jawa Tengah menjalani tes urin yang digelar Polres Wonosobo bekerjasama dengan BNNK Temanggung. Selain itu, untuk membuktikan kepala daerah bersih dari narkoba, Bupati Wonosobo Eko Purnomo juga ikut menjalani tes. Tes urin tersebut dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan tes urin tersebut, tidak ditemukan adanya pegawai negeri sipil yang positif mengkonsumsi narkoba. Hanya ditemukan 2 pegawai negeri yang terbukti mengkonsumsi obat untuk kesehatan. Selain tes urin, PNS juga menjalani tes fisik pada bagian mata dan lidah. Menurut Kepala BNNK Temanggung, Istiantiono, sejauh ini peralatan yang digunakan untuk tes urin cukup sederhana. Peralatan tersebut hanya bisa mengetahui pemakaian narkoba dalam 3 hari terakhir. Untuk mengetahui pemakaian narkoba dalam kurun waktu yang lama, hanya bisa dicek melalui laboratorium. Bersifat mendadak. Ini sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri juga, bahwa BNN dipersilahkan untuk mengadakan tes pendadakan yang seperti kami lakukan pada hari ini. Untuk hasil kami mohon maaf, kami belum konfirmasi dengan yang bersangkutan, petugas yang ada di lapangan. Tetapi ratusan tadi yang sudah ikut. 135. Nah, 135 negatif. Semuanya negatif, semuanya. Priyo Budi, Cakra Semarang TV.
Jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Ratusan warga berdesakan berebut pembagian nasi tumpeng dalam tradisi sedekah bumi yang digelar warga Dukuh Jabung, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayan Pati. Mereka meyakini jika mendapatkan nasi tumpeng akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Ratusan warga Dukuh Jabung, Desa Jatirojo, Kecamatan Kayan Pati berebut pembagian nasi tumpeng. Mereka rela berdesakan karena meyakini jika berhasil mendapatkan nasi tumpeng akan membawa keberkahan, keselamatan, serta kelancaran rezeki. Sebenarnya pembagian nasi tumpeng itu akan dibagikan secara merata kepada warga. Namun karena takut tidak kebagian, ratusan warga yang tidak sabar langsung berhamburan begitu tokoh agama selesai membacakan doa. Bupati Pati Haryanto yang hadir dalam acara tersebut langsung mengambil nasi tumpeng dan membagikan nasi tumpeng terhadap anak-anak. Oleh anak-anak, nasi pembagian dari Bupati Pati langsung disantap di tempat. Nikmah salah satu warga mengaku sengaja ikut berebut nasi tumpeng untuk dimakan bersama anaknya agar mendapat berkah. Dan sisanya akan dibawa pulang dan dikeringkan sebagai tolak balak. Tadi kan ikut ngantri rebut nasi kuning ini. Ya ini terus dikasihkan ke anaknya. Ini fungsi untuk apa nih? Biar berkah, biar mendapat kesehatan selalu. Diparingi panjang umur, paringi kesehatan. Ya. Sementara Bupati Pati Haryanto menuturkan, acara tersebut merupakan puncak dari peringatan sedekah bumi yang selalu jatuh pada awal bulan Rajab pada penanggalan Jawa. Acara ini sendiri merupakan pesta dan ekspresi kegembiraan serta rasa syukur masyarakat desa setempat. Hari ini memperingati leluhur yang ada di Desa Jatiroto, Dukuh Jabung, khususnya adalah Mbah Ki Bagus Kuncung atau Mbah Haji Mataram. Ini adalah bagian daripada hormat terhadap leluhur kita yang telah berjasa pada tempo dulu. Untuk menyemarakan suasana kirap, turut ditampilkan drum band dan arak-arakan nasi tumpengan keliling desa menuju pundan leluhur. Namun dalam kesempatan ini, program CSR PT Indosemen juga berkomitmen mendukung dan melestarikan kearifan budaya lokal, termasuk situs-situs bersejarah di wilayah lereng Pegunungan Kendeng. Selain itu, dalam acara ini juga dihadiri Gusti Kanjeng Ratu Wadansari, keluarga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Supriyadi, Cakra Semarang TV. Pemirsa, Pulau Pasir, sebuah pulau yang muncul di sebelah utara pesisir pantai Brebes, Jawa Tengah, saat ini mulai banyak dikunjungi warga. Pulau kecil yang membentang di tengah lautan ini menarik minat warga yang penasaran. Bila berkunjung ke pulau ini, maka kita akan menyaksikan rimbunya hutan mangrove dan aktivitas warga yang tengah sibuk mencari hasil laut. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini, jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alexa Putra serta kerabat yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Dermaga kecil ini adalah dermaga rintisan yang dibuat untuk menambatkan perahu wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes memang menyiapkan perahu yang bisa disewa oleh pengunjung untuk menyusuri pantai yang dirimbuni tanaman mangrove. Seperti yang dilakukan oleh rombongan pengunjung ini. Mereka memanfaatkan perahu wisata ini untuk berkeliling pantai, tujuannya adalah menyaksikan hutan mangrove dan pulau pasir. Di sepanjang aliran sungai, kita bisa menyaksikan deretan hutan mangrove yang melindungi kawasan pantai Dukuh Pandansari, Desa Kaliwingi Brebes dari hantaman ombak dan abrasi pantai. Hutan yang kita saksikan di sepanjang pantai Dukuh Pandansari ini memang tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi ditanam dan dipelihara oleh warga sekitar.
Saat kita mulai memasuki muara dan kawasan pantai, kita akan menyaksikan aktivitas puluhan warga yang tengah mencari hasil laut. Mereka berendam seharian untuk bisa mendapatkan kerang dan udang. Setelah menempuh setengah jam perjalanan laut, akhirnya wisatawan sampai juga ke Pulau Pasir. Sebuah hamparan daratan pasir di tengah laut selama ini membuat penasaran warga. Daratan dengan lebar 25 meter dan panjang hingga beberapa kilometer ini tidak ditumbuhi pepohonan karena posisi daratan Pulau Pasir ini berpindah-pindah tempat. Irham, salah seorang pengunjung, mengaku terkesan bisa berkunjung di Pulau Pasir ini. Irham berharap Pulau Pasir ini dapat dijadikan potensi wisata baru di kawasan pantai utara Brebes. Sudah berapa kali datang ke sini, Mas? Baru pertama kali ini saya sangat terkesan sekali dengan pemandangannya. Ini mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi untuk tempat wisata di Kabupaten Brebes ini. Susanto, salah seorang warga yang juga menjadi pemandu pengunjung ke Pulau Pasir ini, mengatakan sebenarnya pulau ini ada sejak lama. Namun karena keberadaan pulau ini yang berpindah-pindah membuat pulau ini jarang dikunjungi. Bagi para nelayan, Pulau Pasir ini kadang dijadikan tempat peristirahatan saat mereka berada di tengah laut. Betulnya Pulau Pasir ini sejak saya masih kecil itu sudah ada Pulau Pasir di sini. Cuman yaitu Pulau Pasir itu tidak ini, jadi pindah-pindah. Pemkab Brebes melalui Dinas Pariwisata akan mengembangkan wisata Pulau Pasir yang rencananya membuat wisata apung dengan berbagai menu laut dan beberapa wahana permainan untuk melepas lelah setelah menyusuri hutan mangrove. Jadi ini nanti kita siapkan untuk kuliner apung tadi, rencananya seperti itu, dan juga arena bermain. Tapi lebih bersifat kalau bangunan itu knockdown. Artinya apa? Bisa dibongkar pasang, karena memang namanya Pulau Pasir ini ketika air laut itu pasang kan juga kondisinya tidak menentu. Saat ini Pulau Pasir mulai banyak dikunjungi oleh warga, sehingga Pulau Pasir ini mulai banyak dikenal warga Brebes dan sekitarnya. Agus Supramono, Cakra Semarang TV.